Kami hadir kembali untuk Anda. MBS FM, Wahana Syiar, Kajian dan Nada Islami. Selamat mengikuti acara kami. Real Radio Station MBS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisan wa anisan wa fil qiyamati syafi'an wa ala sirati nuran wa ilal jannati rafiqan wa minan nari hijran wa hijaban wa ilal khairati kulliha dalilan wa imaman bi qudratika wa judika wa azamatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhihaba hamina. Allahumma ja'al qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang cukup cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Majelis Mustafa. Mudah-mudahan Radio MBS selalu memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya dalam rangka untuk misi dakwah menyebarkan agama Islam, diantaranya yaitu kajian Al-Quran yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan kehidupan lebah yang disebutkan di dalam surat An-Nahl, khususnya pada ayat ke-68. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya, bacaan Quran kita, hafalan Quran kita, memberikan kemanfaatan kita bagi kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio MBS yang saya hormati, kemarin kita sampaikan tentang kehidupan lebah, bahwasanya Allah mewahyukan kepada lebah, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu Allah telah mengilhamkan kepada lebah, mereka diperintahkan oleh Allah agar membuat sarang di gunung-gunung, di lubang pohon-pohon atau di atas pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Sehingga Allah menundukkan lebah dan memerintahkan lebah untuk tinggal di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia, sehingga Allah memberikan rezeki dengan mengantarkan lebah itu ke dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berternak lebah dan mengambil manfaat maslahah yang diantara kemanfaatannya yaitu keluar madu yang keluar dari tubuh lebah, yang itu kemudian bisa kita manfaatkan, diantaranya adalah untuk obat. Sehingga ayat selanjutnya, summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Maka kemudian Allah menuntun lebah untuk makan dan minum dari hal-hal yang baik. Lebah memilih-milih makanan dan minuman, hanya yang halal, hanya yang bersih saja, sehingga tidak kita jumpai lebah ada di sampah, di tempat sampah, karena Allah telah menuntun lebah untuk menghindari tempat-tempat kotor. Tidak asal makan dan minum,
melakukan perjalanan yang sangat jauh, bahkan dalam satu penelitian lebih dari 5 kilo hanya sekadar untuk mencari sari-sari bunga, kemudian dituntun lagi menuju ke sarangnya, kemudian dikeluarkan apa yang ada di dalam dirinya dan tidak mengeluarkan kecuali hal-hal yang baik. Lebah pun ketika hinggap di bunga dia tidak merusak, akan tetapi memberikan kemanfaatan karena terjadi yang namanya penyerbukan, sehingga bunga menjadi buah dan buah itu kemudian kita nikmati, bisa kita makan, sehingga harus kita sadari bahwasanya lebah memberikan kontribusi dan andil sehingga buah itu mengalami penyerbukan dan kita bisa menikmati buahnya. Ini yang kemudian disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, satu dari sekian banyak sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Sekitar 700-an hadis diriwayatkan oleh beliau kalau kita melihat dalam musnad yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, yang mana beliau terkenal dengan Abadil. Dalam kajian hadis ada yang namanya Abadil, atau 4 nama sahabat yang diawali dengan nama Abdullah. Di antaranya adalah Abdullah bin As, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan tentunya Abdullah bin Abbas. 4 nama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Satu di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As, yang kalau kita lihat beliau banyak meriwayatkan hadis sampai 7 hadis. Sehingga beliau sebelum meriwayatkan hadis minta izin kepada Rasulullah agar Rasul membolehkan dan mengizinkannya untuk meriwayatkan hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah hadis bahwasanya beliau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mendengar langsung dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda, inna masalal mu'mini laka masalin nahlati, bahwasanya kehidupan seorang muslim itu hendaklah meniru kehidupan lebah, akalat thayyibat, bahwasanya lebah makan yang baik, wa wadu'at thayyiban, dan meletakkan atau mengeluarkan dari tubuhnya hal-hal yang baik, wa waqa'at falam tuksar, dan hinggap namun dia tidak memecah, wala tufsad, dan juga tidak merusak. Rawahu Imam Ahmad. Artinya kita belajar dari lebah paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, tidaklah makan kecuali hal yang baik. Maka kita harus memilah dan memilih mana makanan yang baik, mana makanan yang halal bagi kita, halalan thayyibah. Tidak kemudian asal makan, karena segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu mempunyai konsekuensinya. Sehingga suatu saat pernah ada seorang sahabat yang mana kemudian beliau sampai tubuhnya berdebu, kemudian berdoa sampai meneteskan air mata. Akan tetapi Rasul yang mendengar dia berdoa, beliau tidak mengamini. Sementara ada satu sahabat sangat sayah, kemudian menyenderkan tubuhnya ke salah satu tiang yang ada dalam masjidnya Rasul sambil mengatakan, sampai meneteskan air mata, akan tetapi panjenengan boten mengamininya. Sementara ada sahabat yang hanya menyandarkan tubuhnya, tidak melafadzkan kalimat doanya. Dia berdoa dengan hati, hanya mengatakan Allah, Allah, kemudian engkau mengamini. Ini mengapa demikian ya Rasulullah? Dijelaskan oleh Rasul bagaimana saya mengamini orang yang pertama tadi, walaupun berdebu, walaupun sampai menetes air matanya, bagaimana saya mengamini sementara makanan-makanan dan minuman yang masuk ke dalam dirinya adalah hal-hal yang haram.
Ini menunjukkan bagi kita semuanya bahwasanya kita harus mawas diri. Apalagi selaku kepala keluarga, maka pastikan bahwasanya harta yang kita bagikan, nafkah yang kita cukupkan kepada keluarga kita adalah benar-benar bahwasanya harta itu adalah halal, bahwasanya harta itu tidak syubhat. Karena solat kita, bacaan Quran kita, zikir kita, semuanya tidak berpahala manakala kekuatan energi yang keluar dari tubuh kita bersumber dari sesuatu yang haram, bersumber dari sesuatu yang syubhat. Sehingga suatu saat cucu Rasul Sayyidina Hasan, dalam riwayat yang lain mengatakan Sayyidina Husain, memakan sesuatu yang itu adalah harta zakat, karena keluarga Rasul tidak diperbolehkan mengambil zakat. Kemudian Rasul mengetahui itu, kemudian langsung dimasukkan tangan beliau dan mengambil kurma yang sudah kadung tertelan oleh Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain tadi. Kemudian beliau memuntahkan muntah seluruh isi dalam perutnya. Ini menunjukkan kehati-hatian Rasul. Bahkan Rasulullah ketika berada di rumah, di dalam mejanya itu adalah mejanya Rasulullah. Artinya segala sesuatu yang ada di meja itu pasti punyanya Rasul. Tapi kehati-hatian Rasulullah ketika beliau ingin meminum, ingin makan sesuatu yang ada di atas meja beliau, itu minta izin dan bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, ini punya siapa ya Aisyah?" "Ya Rasulullah, itu kami sampaikan, itu saya siapkan untuk panjenengan." Baru kemudian didahar dan dimakan oleh Rasul. Ini kehati-hatian Rasulullah. Walaupun ada sesuatu yang ada di dalam meja beliau, di rumah beliau, tapi tetap beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah untuk memastikan bahwasanya yang ada di atas meja beliau adalah untuk beliau. Ini menunjukkan para pendengar radio MBS yang saya hormati, kehati-hatian beliau. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita contoh lebah berjalan dan terbang begitu panjang untuk memastikan bahwasanya yang dihisap, yang masuk dalam perutnya adalah hal-hal yang baik. Ini yang pertama yang kita contoh dari lebah. Yang kedua, tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Walaupun madu kalau kita lihat keluarnya melalui qaik, melalui untahan lebah, barangkali melalui baulnya lebah, barangkali melalui kotorannya lebah, tapi tidak keluar dari seekor lebah kecuali hal-hal yang baik. Oleh karena itu kita meniru kehidupan lebah, tidak keluar dari mulut kita kecuali perkataan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengatakan sesuatu yang baik. Seandainya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, diam. Aw liyasmut, atau diam. Sehingga ada ungkapan diam itu lebih baik, diam itu emas, diam itu lebih baik. Pengertiannya bukan kemudian kita diperintahkan untuk selalu diam, tidak. Akan tetapi kalau kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, maka alternatif yang kedua adalah diam. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya seandainya kalian merasa marah, maka diamlah. Idza khatibta faltaskut. Tidak, apabila kemudian kalian dalam keadaan marah, maka diamlah. Karena seringkali marah menggiring kita, menghilangkan akal sehat kita, sehingga perbuatan, ucapan kita tidak bisa kita kontrol karena rasa marah kita. Maka Rasul memberikan resep kepada kita, apabila kalian marah, maka diamlah. Apabila kalian marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau duduk dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Kok masih marah lagi? Maka berwudulah, bacalah Quran, sholat dan terusnya, sehingga kita menghindari sifat marah. Mengapa demikian? Karena ketika marah seseorang tidak terkontrol, sehingga sikap perbuatannya tidak lagi mencerminkan seorang muslim. Jadi kita belajar dari lebah bahwasanya tidak ada yang keluar dari lebah kecuali sesuatu yang bermanfaat dan baik. Kemudian yang ketiga disebutkan wa waqa'at falam tuksar. Lebah itu hinggap di atas bunga, tapi dia kemudian tidak memecah belah atau tidak merusak, tidak melukai, atau dia tidak mengganggu dari ekosistem yang ada di dalam bunga itu.
Artinya seorang muslim tentunya kita tidak melukai, tentunya kita tidak menyerang. Namun apabila kemudian kita diserang, maka kita membalasnya. Dan ingat bahwasanya lebah ketika membalas, maka balasannya itu pun menjadi obat. Karena sengatan lebah itu ternyata mengandung zat yang itu bermanfaat bagi tubuh kita. Artinya bahwasanya seandainya memang kita menyerang, maka serangan itu yang kita lakukan adalah hal yang baik untuk membela diri. Ini sekilas kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita sarikan, yang bisa kita simpulkan dari penjelasan kemarin berkaitan dari kehidupan lebah. Kita lanjutkan pembahasan para pendengar radio yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Ankabut, surat seekor laba-laba kalau kita terjemahkan ya. Surat ini ada di surat ke-29. Surat ini ada sekitar 69 ya, 69 ayat. Surat Al-Ankabut ya, 69 ayat. Surat Al-Ankabut diawali dengan huruful muqatta'ah. Kita bandingkan di antara dua hewan yang dijadikan nama surat. Kalau kemarin kita membahas tentang surat An-Nahl, surat yang ke-16, berkaitan dengan kehidupan nahl, kehidupan lebah, dan kita banyak mendapat pelajaran dari kehidupan lebah. Di surat yang ke-29 ini ada surat namanya surat Al-Ankabut, surat seekor laba-laba. Karena di dalam satu di antara ayatnya ini kita baca ayat 41 bercerita tentang kehidupan laba-laba. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Ya, ayat 41. Sehingga surat ini dinamakan dengan surat Al-Ankabut. Di antara rahasianya karena satu di antara ayat yang ada di dalam surat Al-Ankabut menyebutkan nama Ankabut. Yang kedua, kalau kita lebih telisik lebih dalam lagi, surat ini banyak berkaitan dengan fitnah. Surat ini banyak berkaitan dengan ujian. Surat ini banyak berkaitan dengan kisah. Kisah umat-umat para nabi terdahulu yang telah dihancurkan oleh Allah. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud yang namanya kaum Ad, umatnya Nabi Saleh yang namanya kaum Samud, umatnya Nabi Syu'aib yang namanya kaum Madian, sampai kisah tentang Fir'aun, Qarun, dan Haman. Karena apa yang terjadi pada masa lampau ini adalah pelajaran bagi kita semua yang hidup pada masa sekarang. Sehingga kenapa surat Al-Ankabut ini datang setelah surat Al-Qasas. Di antara munasabahnya, di antara hubungannya, karena surat Al-Ankabut juga bercerita tentang Qasas. Bahwasanya mereka-mereka ini disebut sebagai peradaban yang gagal. Artinya, mengapa kemudian mereka dimusnahkan oleh Allah? Mengapa kemudian mereka diazab oleh Allah? Hingga sampai sekarang, yang namanya wilayah kaum di mana kaum Ad itu berada, itu disapu panas, disapu dengan hawa panas oleh Allah, sehingga apapun yang ada itu terbakar. Sampai pasir yang ada di wilayah itu lembut seperti terigu. Sehingga sampai sekarang itu tidak bisa didiami, tidak bisa dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Sehingga kalau kita lewat di daerah yang mana di situ kaum Ad dihancurkan oleh Allah, itu pastinya mambles. Kalau diinjak itu mambles. Mengapa? Karena begitu panas sehingga pasir yang ada itu menjadi sangat lembut sampai sekarang dan tidak bisa didiami oleh manusia. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwasanya segala perbuatan kemaksiatan, kemungkaran yang melawan ajarannya Allah,
melawan para nabi dan para rasulnya Allah, itu mempunyai konsekuensinya, mempunyai tanggung jawabnya. Sehingga tanggung jawabnya atau konsekuensinya itu kemudian dimunculkan dan ditampakkan oleh Allah. Misalnya lagi Fir'aun tenggelam di Laut Merah, ditenggelamkan oleh Allah. Sehingga Allah mengawetkan tubuhnya Fir'aun. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Walakinna aktsara minan nasi an ayatina laghafilun. Bahwasanya Allah menyelamatkan tubuhnya Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabiullah Musa, diawetkan oleh Allah. Sehingga kalau kita misalnya datang ke Mesir, maka ada sebuah tempat yang namanya Madhaf Tahrir, yaitu museum yang ada di wilayah namanya Tahrir. Maka panjenengan bisa masuk, biasanya tiket masuk museum, kemudian masuk ke ruangan yang di situ ada jasadnya Fir'aun yang hidup sesama dengan Nabi Musa. Maka nanti ada tiket lagi gitu ya, untuk masuk ke ruangan itu, yang tidak boleh kemudian diambil gambarnya, karena blit itu bisa merusak tubuh-tubuh mumi ya, mumi Fir'aun yang ada di tempat itu. Sehingga kalau kita amati banyak, ada 11 apa 12 tubuh Fir'aun, karena harus kita pahami Fir'aun itu namanya raja gitu ya. Jadi Fir'aun itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu dinamakan Ramses, itu raja. Kalau kita mengatakan raja, sehingga Fir'aun ada 1, 2, 3 begitu seterusnya. Dan di sana ada Fir'aun yang tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah. Kalau tubuh Fir'aun yang lainnya itu dibalut dengan perban dan masih utuh sampai sekarang, sekitar 5.000-an tahun jarak kita dengan Nabiullah Musa. Tapi kalau yang Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah ini tidak dibalut, sehingga tampak jelas tubuhnya, walaupun kulit dan dagingnya menipis ya, mengerut karena begitu lamanya, sehingga yang namanya daging itu mengerut sehingga terkesan itu adalah onggokan dari tengkorak manusia. Akan tapi kalau kita perhatikan secara detail, masih ada kulitnya, masih ada matanya, bahkan rambutnya juga masih ada. Dan alhamdulillah kami pribadi melihat langsung bagaimana tubuh Fir'aun, dan ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, agar ini menjadi tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang datang setelahnya. Artinya kita yang melihat itu langsung meyakini, oh, ini adalah akibat dari perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, keburukan, kerusakan yang telah dilakukan oleh Fir'aun, menjadi peringatan bagi kita semuanya. Ini ada di dalam surat ini, yaitu kisah tentang Fir'aun, tentang Fir'aun, tentang Qarun, dan tentang Haman, walaupun memang ayatnya tidak panjang. Ini yang kemudian kita lihat secara umum isi daripada surat Al-Ankabut. Surat ini diawali dengan huruful muqatta'ah, alif lam mim. Ayat huruful muqatta'ah, ayat yang terdiri atas huruful muqatta'ah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu ada 29 surat. Diawali dengan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Yang diawali dengan 3 huruf diantaranya adalah surat Al-Ankabut. Sekilas kami sampaikan makna dari huruful muqatta'ah, paling tidak di sana ada 3. Yang pertama, hikmahnya adalah Al-Quran adalah mukjizat. Oleh karena itu, isi daripada mukjizat itu mengandung tahaddi atau tantangan. Maka huruf yang ada di dalam Al-Quran adalah huruf yang mana mereka berbicara dengan huruf ini, yang dinamakan dengan huruf hijaiyah yang 28 huruf itu. Sama saja. Akan tetapi kemudian Al-Quran adalah mukjizat. Di antaranya adalah berupa tantangan, dan tidak satu pun dari orang-orang kafir, tidak satu pun dari orang-orang musyrik itu bisa menandingi kemukjizatannya atau kebalaghiannya atau ketinggian kualitas mutu bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ditantang bahwasanya kalau engkau benar-benar tidak beryakin dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini turun dari Allah,
maka datangkan seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislim. Tidak itu saja, wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil teman-teman kamu. Panggil orang-orang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi bahasa Arabnya seperti mereka-mereka itu. Panggil semuanya teman-teman kamu. Maka datangkanlah seperti Al-Quran. Kemudian fa ilam taf'alu walan taf'alu, kalau engkau belum bisa melakukan dan sekali-kali engkau tidak bisa melakukan karena mukjizat tidak bisa ditandingi. Jangankan satu surat, satu ayat pun tidak bisa mereka menghadirkan seperti Al-Quran. Jangankan hanya satu ayat saja, satu huruf pun tidak bisa. Seperti apa? Nun, qaf, itu satu huruf, tapi mereka juga tidak bisa melakukannya. Dua huruf, Toha, Yasin, nggak bisa. Tiga huruf, Alif, Lam, Mim, mereka pun nggak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang di dalamnya adalah ada tahaddi, yaitu tantangan, dan menunjukkan kelemahan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ketika membaca Al-Quran dibutuhkan talaki, dibutuhkan seorang guru. Tidak kemudian membaca seenaknya saja. Karena setiap huruf itu mempunyai makharijul hurufnya. Setiap huruf mempunyai sifat hurufnya. Setiap huruf mempunyai tajwid cara membacanya. Maka dibutuhkan talaki, dibutuhkan seorang guru ngaji. Seperti halnya ketika membaca Alif Lam Mim, itu beda dengan membaca Alam Tara. Tulisannya sama, Alif Lam Mim, tapi bacanya bukan alama, bacanya bukan alimi atau ulumu, tapi membacanya secara terputus-putus, dan ini kita membutuhkan guru untuk mengajarkannya. Sehingga ketika membaca Alam Tara, Alam Alif Lam Mim, tidak kita baca Alif Lam Mim, tapi kita baca Alam Tara. Mengapa? Karena beda antara dua surat ini, walaupun dua-duanya ada di awal surat. Yang ketiga, ini adalah tambih, bahwasanya Al-Quran dengan karakteristiknya, Al-Quran dengan khususiannya, Al-Quran dengan kemukjizatannya itu berbeda, tidak seperti ungkapan manusia, tidak seperti ucapan manusia. Karena kalam Alif Lam Mim itu tidak pernah dijumpai di dalam perkataan orang Arab saat itu, sehingga sebagai tambih dan untuk menarik perhatian mereka, sehingga mereka mempelajari Al-Quran karena ada sesuatu yang tidak mereka fahami, dan itu menjadi ciri khas atau karakteristik dari Al-Quran. Kemudian dilanjutkan, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Inti daripada surat Al-Ankabut ini berkaitan dengan fitnah, berkaitan dengan ujian. Bagaimana kemudian kita bisa menghadapi ujian-ujian itu dengan baik, karena setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian. Akhasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menganggap bahwasanya dirinya setelah mengakui bahwasanya kami telah beriman, kemudian kami tinggalkan dan kami tidak menguji mereka? Artinya ujian itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Maka di antara ujian-ujiannya ditampakkan oleh Allah, Allah memberikan permisalan bagaimana kehidupan seekor lebah, bagaimana kehidupan seekor laba-laba. Maka apa yang kita sarikan dari kehidupan laba-laba ini kemudian disebutkan di dalam ayat yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a, perumpamaan bagi orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah. Kamathalil ankabut, seperti halnya laba-laba. Ittakhadat baitan, yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba, sarangnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun,
sekiranya mereka mengetahui. Apa yang bisa kita sarikan dan kita hikmahkan dari ayat ini? Yang pertama adalah kalimat mathal beda dengan kalimat mithlu. Mathal dalam pengertian bahasa itu terdiri dari 3 huruf, mim, sa, dan lam. Adalah sesuatu ibarah yang kita harus memahaminya. Kalau kita lihat makna dasarnya seperti itu. Beda dengan kalimat mithlu. Mathal beda dengan kalimat mislu. Misalnya dalam ayat laisa kamislihi. Kalau kamislihi syai'un, tidaklah Allah serupa dengan sesuatu. Artinya di sana ada mufrad dengan mufrad. Artinya dari sesuatu dengan sesuatu, yang sesuatu ini sifatnya mufrad, tunggal. Misalnya lagi wajaza usayyi'atin sayyi'atun mithluha, yaitu keburukan. Artinya apa? Bahwasanya balasan dari keburukan itu adalah keburukan yang sepertinya. Dan misluha itu artinya mufrad dengan mufrad, yang tunggal dengan yang tunggal. Beda dengan kalimat mathal. Kalau kalimat mathal itu adalah sebuah sistem. Bisa jadi kisah. Bisa misalnya kisah tentang keburukan sifatnya orang munafik yang ada di awal dari surat Al-Baqarah ya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Sana ada permisalan. Karena permisalan itu tujuannya adalah untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Karena biasanya yang abstrak itu akan sulit kita fahami kecuali kalau kita bandingkan dengan sesuatu yang lebih konkret gitu. Karena kita mempunyai hafazul khams, kita mempunyai panca indera, maka sesuatu yang diindra itu jauh lebih mudah daripada sesuatu yang abstrak. Maka hal-hal yang abstrak seperti kehidupan hari kiamat, seperti yang tadi sifatnya orang munafik, itu kan kalau sifat itu kan akan sulit karena sesuatu itu tidak bisa dilihat, maka kemudian dicontohkan, dimisalkan, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Ketika api itu sudah atau atsma haulahu, menerangi daerah sekitarnya, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, maka Allah mematikan api ini, mematikan cahaya ini, maka mereka menjadi bingung, maka mereka menjadi takut karena mengalami kegelapan. Ini contoh daripada sifat orang munafik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lebih jauh lagi menggali tentang bentuk-bentuk masal yang ada dalam Al-Qur'an. Intinya bahwasanya masal ini memudahkan kita untuk memahami sesuatu yang abstrak dan dihadirkan sesuatu yang konkret. Seperti halnya orang-orang yang menyembah selain Allah, meyakini selain Allah, mencari pelindung selain Allah, maka perbuatan mereka ini menjadi sia-sia. Karena apa yang mereka yakini akan bisa memberikan perlindungan kepada mereka, sedikit pun tidak akan bisa memberikan perlindungan. Dicontohkan seperti apa? Dicontohkan seperti rumahnya laba-laba, yang mana rumah laba-laba ini tidak memberikan kemanfaatan baginya. Karena yang namanya rumah itu adalah tempat untuk melindungi diri kita biar kita aman dari serangan musuh. Rumah yang untuk melindungi kita dari sengatan matahari. Rumah untuk melindungi diri kita dari bahaya-bahaya, misalnya hawa dingin misalnya, membuat kita nyaman intinya, dan kita bisa beristirahat di dalamnya. Tapi kalau kita amati rumahnya laba-laba itu kan tidak ada pintunya, rumahnya laba-laba itu kan tidak ada jendelanya, sehingga rumah laba-laba itu sebenarnya adalah makanun li sayyidil, adalah tempat untuk memangsa al-hasyarat, serangga. Sehingga rumahnya itu dia memang berada di situ, namun lebih kepada tempat untuk menangkap makanannya atau serangga-serangga yang datang. Maka mestinya tidak disebut dengan rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, rumahnya laba-laba itu sangat lemah. Sehingga kalau kita membersihkan tempat tinggal kita, rumah kita, pekarangan kita, di situ ada sarang laba-laba, maka sangat mudah sekali kita untuk merusaknya.
Bahkan kita mudah untuk membunuh laba-laba itu sendiri. Mengapa? Karena tidak terlindungi, terlihat, dan sangat-sangat lemah sekali. Jangankan disapu, ketiup angin saja sarang laba-laba itu menjadi rusak. Ini berkaitan dengan sarang laba-laba. Akan tetapi sarang laba-laba itu juga memberikan kemanfaatan. Ketika Rasulullah berada di gua yang mana beliau akan berhijrah di Gua Thur, maka kemudian ada sarang laba-laba yang menutupi sehingga jarak yang hanya 1 meter itu tidak terlihat. Mengapa? Karena di sana ada sarang laba-laba, sehingga orang-orang kafir Quraisy menyangka bahwasanya di dalam tidak ada seseorang karena telah tertutup dengan sarang laba-laba. Ini kalau kita lihat ada sejarah laba-laba di dalam hijrahnya Rasul dari kota Mekah menuju kota Madinah. Baik, kita lihat kalimatnya dulu. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya'a, mencari yang lain selain Allah sebagai sesembahan. Mereka menyembah berhala sebelum datangnya Islam. Menyembah batu. Sementara batu itu berkhidmah kepada nabat. Batu itu berkhidmah kepada manusia. Batu itu juga berkhidmah kepada hewan. Bagaimana sesuatu yang hakir kemudian dijadikan sesuatu yang mulia? Karena di sini kan disebutkan laukanu ya'lamun. Artinya kita disuruh untuk berpikir bagaimana sesuatu yang hakir, bagaimana sesuatu yang rendah, bagaimana sesuatu yang hina kita posisikan mulia bahkan disembah. Ini kan secara nalar, secara logika gak pas. Bahasa kita mungkin bahasa anak muda gak klik gitu. Bagaimana sesuatu yang hakir kemudian disembah? Ini yang kemudian menjadi satu hikmah ya. Kemudian yang kedua, ungkapannya di sini kamasalil angkabut ittakhadat baitan, dengan menggunakan kalimat ittakhadat. Orang-orang yang kemudian tidak memahami bahasa mereka yang memahami bahasa, maka mereka kemudian mengatakan ada kesalahan di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena yang namanya angkabut ini bentuknya kan bentuk jantan ya. Tapi mengapa kemudian kalimatnya ittakhadat menggunakan ta utaknis, kok tidak ittakhoda? Ini menjadi pertanyaan. Sementara angkabut bentuknya adalah bentuk laki-laki, bukan feminim. Maka jawabannya ternyata setelah dilakukan penelitian, ternyata serat-serat yang dikeluarkan oleh kelenjar lebah, kelenjar laba-laba, itu hanya bisa dikeluarkan oleh betina saja. Sementara yang jantan tidak bisa mengeluarkan serat-serat itu yang digunakan untuk membuat sarangnya atau rumahnya. Dan ini baru ditemukan setelah ilmu pengetahuan dan sains itu berkembang. Diteliti ternyata yang mengeluarkan itu yang betina, bukan yang jantan. Yang jantan hanya membantu yang betina saja. Sehingga hakikatnya jantan tidak bisa membuat sarang, tapi yang membuat sarang adalah betina. Sehingga ayatnya di sini menggunakan ta'ut taknis, yaitu ittakhadat bukan ittakhoda. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila sarang laba-laba itu dimaknai tidak wujudnya, tidak bentuk fisiknya, tapi dimaknai substansinya, apakah bisa? Sangat bisa sekali. Karena dalam satu penelitian ternyata sarang laba-laba itu kan sangat halus sekali. Bahkan rambut kita itu harus dibelah sampai 40 belahan. Bisa kita bayangkan, begitu rumitnya membuat sarang laba-laba. Dan bentuknya juga seperti itu, sangat rumit sekali. Dan Allah memberikan ilham kepada laba-laba untuk membuat sarang yang seperti itu. Kalau kita lihat itu rambut kita ambil satu, itu harus kita belah menjadi 40. Jadi sangat-sangat tipis sekali. Kalau dalam penelitian ternyata serat itu bisa mengalahkan baja kalau ketipisannya sama. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga ada biosteel ya. Biosteel itu
baja yang tipis sekali, yang ternyata kalau itu diteliti lebih detail, itu kekuatannya bisa melebihi kekuatan baja. Sehingga ada film Spider-Man itu ya, Spider-Man yang bisa keluar serat itu dari tubuhnya, dan itu dia bisa berayun-ayun seperti itu. Ya memang itu fiktif ya, tapi dalam satu penelitian itu seratnya itu sangat kuat sekali, sehingga memungkinkan seandainya serat itu menjadi besar, tidak seperti rambut dibelah menjadi 40, tapi kemudian dikumpulkan dan zat-zat itu kemudian dirupakan dalam bentuk yang besar, itu ternyata kuat. Kalau itu kemudian jawabannya, maka bisa kita lontarkan pernyataan bahwasanya yang disebut dengan auhan itu bukan bentuk fisik dari laba-laba itu, sarang laba-laba itu. Tapi auhan yang paling lemah kehidupannya yaitu adalah kehidupan di mana ekosistem yang namanya laba-laba, komunitas yang namanya laba-laba itu terjadi kanabilisme, artinya saling membunuh. Jadi fitnah yang paling besar adalah fitnah berkaitan dengan pembunuhan. Karena dalam satu sarang itu hanya dikuasai oleh satu binatang saja, maka terjadi pembunuhan. Si jantan setelah reproduksi melahirkan anak-anaknya, maka si betina setelah reproduksi dan melahirkan anak-anaknya, maka dia mencari kesempatan ketika si jantan itu lengah, maka kemudian dia bunuh. Jantan ini dia bunuh, kemudian dia lemparkan dari sarang. Nah, induknya hidup dengan anak-anaknya. Suatu saat anak-anaknya merasa kurang makanannya, maka dia mencari kesempatan di mana kesempatan itu dia gunakan untuk membunuh induknya. Saudaranya juga saling bunuh, sehingga yang menguasai satu sarang itu adalah satu laba-laba. Kalau ada sarang yang lain, maka dia dekati, dia ingin menguasai dua sarang, maka dia bunuh yang menguasai sarang itu. Dilihat-lihat ada sarang yang lainnya, maka dia bunuh laba-laba yang ada di situ. Maka terjadi pembunuhan, dan ini adalah menunjukkan bahwasanya rumahnya atau sarangnya laba-laba itu adalah sarang yang paling lemah. Mengapa? Karena banyak terjadi fitnah, banyak terjadi pembunuhan di tempat itu. Yang kemudian bisa kita sarikan, dan Allah memberikan peringatan bahwasanya yang seperti ini adalah rumah yang paling lemah, karena tidak terjalin silaturahmi, tidak terjalin hubungan cinta mencintai, kasih menyayangi, sayang menyayangi. Sehingga Rasul mengingatkan kepada kita satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasad idashtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahari wal humma. Artinya kehidupan seorang mukmin itu diumpamakan seperti bangunan. Artinya apa? Kasih sayang, kemudian saling bersikap lembut, saling mengasihani, itu menjadi cerminan seorang muslim. Diibaratkan dalam satu tubuh, walaupun kakinya yang sakit, tapi seluruh tubuh merasakan sakit, sehingga bisahri tidak bisa tidur, wal huma dan merasa demam. Artinya sebagian tubuh kita sakit, maka bagian yang lain pun akan merasa sakit, karena kehidupan seorang muslim harus terjalin dengan didasari oleh rasa kasih sayang, saling mengasihani, saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, tidak seperti kehidupan dalam sarang laba-laba tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada kemanfaatan dan ada keberkahan dalam kajian kita pagi hari ini. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallim ala maulana Muhammad al-basyirun nadirus munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.
Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.